Ada lagi yang kepingin layak huni, tapi yang lebih sederhana kita punya. Itu namanya iHome, install home. Nah, kayak install program aja, Pak. Ah iya, kalau di sini install home, ini rumah diinstal. install itu bisa 1 minggu jadi. Wow, 1 Dengan minggu. harga yang relatif murah, dengan konstruksi yang relatif layak. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu baik ya, dalam kondisi prima, sehat mental, spiritual, dan dompet pastinya. Dompet itu yang penting. Dompet yang paling akhir, penting. Bener tapi apa, itu Bang? adalah sumber kekuatannya bertahan hidup. Hari ini ada Maria Katarina di sini yang akan menemani Sobat Cuan. Kita ngobrol santai dan asik banget karena kita kedatangan tamu ya Sobat tamu Cuan istimewa. ya. Tamu istimewa karena aku juga di sini ngobrolnya nggak sendiri, aku ditemenin sama Mas Ma'ruf di sini, Head of Research CNBC Indonesia. Kalau udah ada Mas Ma'ruf berarti wah Aman. langsung disebut loh. Amar, aku belum kenalin Bapak loh padahal, Siap. tapi suaranya langsung kedengeran sama Sobat Cuan. Ya udah nggak usah lama-lama deh Sobat Cuan. Hari ini podcast kita Studio Cuap Cuan kehadiran orang yang luar biasa banget, yang sibuk ya kan, tapi bisa datang ke studio kita. Ada Pak Bambang Dwi Wijayanto, Directing of Engineering and Development Waskita Beton Precast. Hai Pak Bambang. Hai juga, selamat pagi Sobat Cuan. Selamat pagi Pak Bambang. Siap. Aduh, aku grogi. Nanya apa ya? Kita mau ngobrol apa ya? Ngomong. Jadi, Sobat ngomong yang bikin cuan deh. Iya benar, ngomong yang bikin cuan ya. Jadi Sobat Cuan yang sering dengerin podcast kita di Pantauan Saham atau Paham ya, mungkin udah sering juga dengar ada salah satu emiten atau perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, anak usaha dari konstruksi BUMN terbesar juga di Indonesia, dan ada di sini sekarang ya, yaitu adalah Waskita Beton Precast ya. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Kondisi bisnis konstruksi sehat Pak? Ya, masih bisa berjalan dengan baik untuk yang sekarang ini. Seperti apa sih 2023 WSBP khususnya melihat dari sisi bisnis konstruksi ini, apakah sudah mulai lagi lepas landas gitu ya, mungkin setelah kemarin banyak ketunda karena pandemi dan lain-lain ini nih Pak Bambang? Ya, kalau melihat dari WSBP sendiri, 2023 ini adalah waktu untuk bertransformasi setelah kemarin badai kita bareng-bareng udah dilewatin kan. Nah, sekarang ini kita siapkan banyak proyek-proyek yang akan kita siapkan, dan kita sudah merubah misi dan visi kita sendiri sehingga siap landas kita untuk menuju cuan-cuan yang banyak. Aduh. Sobat Cuan nih kalau udah ngomongin soal cuan nih seneng ya nggak sih Mas Ma'ruf? Bersemangat gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana kemajuan konstruksi pembangunan infrastruktur Indonesia kan memang cukup oke banget ya. Betul. Seperti apa sih nih sekarang, apalagi kan kita ada beberapa pembangunan yang memang cukup masif dibangun nih, ada IKN gitu kan. Gimana nih Mas Ma'ruf? Nah, jadi secara general, jadi makroekonomi sebenarnya kebijakan Pak Jokowi itu tetap ya, memang kelihatannya bahasa proyek infrastruktur kayak udah mulai berkurang dari pemerintah. Tapi dari data sebenarnya nggak juga. Jadi memang kalau dari data anggaran infrastruktur itu dari tahun 2000, dari awal Pak Jokowi 2015 itu memang baru berkisar 200 triliun. Nah, kemudian meningkat itu luar biasa pada tahun 2017 itu sekitar 300 triliun. Kemudian meningkat lagi kira-kira dari tahun 2020 itu 400 triliun. Dari 2001 2002 itu karena memang ada pandemi memang stabil di situ. Tapi 400 triliun itu gede banget tuh Sobat. Itu gede banget. Dan artinya apa? Itu kue yang akan dibagi-bagi untuk dikerjakan oleh semua perusahaan termasuk WSBP dan yang lainnya, dan itu adalah kuenya gede banget. Nah, kalau dari WSBP itu sendiri apa sebenarnya, kalau dan itu banyak banget Pak kalau sektor infrastruktur ya, tadi ada IKN segala macam. Cuman sebenarnya kalau kita ngebahas yang lebih retail gitu juga banyak banget sebenarnya proyek-proyek yang bisa masuk nih WSBP ini, misalkan nih salah satu kebutuhan rumah. Nah, ada data itu misalkan di backlog rumah itu ada sekitar 12 juta gitu, ada kebutuhannya, kekurangannya, shortage-nya itu segitu gede banget segala macam. Nah, kemudian yang memiliki rumah di Indonesia itu
Dan dari data ini, data resmi ya, dari 12 juta itu tiap tahun nambah 600.000. Bayangin itu harus disediakan. Siapa yang menyediakan, ya kan? Ya. Tentu perusahaan-perusahaan yang punya concern di situ akan mendapatkan cuannya gitu kan. Ya kan gitu gambarannya. Dan WSBP di dalamnya. Di dalamnya juga, salah satunya gitu. ya. Nah, gambarannya kan kayak gitu. Mungkin sedikit lagi. Jadi dari sekitar 270 juta jiwa itu yang punya rumah sendiri itu 81%. Ya, punya rumah gitu kan. Tapi yang layak huni itu baru 60%. Iya. Ya. Jadi ada sekitar 40% dari jumlah tadi yang punya rumah tadi itu nggak layak, dan itu artinya memang butuh rumah yang layak. Nah, nanti butuh nih solusi rumah yang layak itu seperti apa dan mudah kira-kira zaman sekarang ya nggak? Luar biasa. Apalagi katanya milenial kan makin kesini makin susah katanya punya hunian, Pak, karena harganya yang udah nggak ngejar lagi. Bener. Gitu Bu Sri ya. Mulyani loh yang bilang. Bu Sri Mulyani yang bilang ya, harusnya Bu Sri Mulyani ngasih solusi nih. Padahal banyak banget milenial yang sebenarnya mau dan pengen punya rumah, tapi memang karena ketidaksanggupan, kalau dilihat dari hitung-hitungan kok kayak mahal banget. Mahal ya. banget tanah. Nah, itu juga dia gitu, makanya apalagi kan kita bangunannya. benar, apalagi kan kita ngincer rumah yang bukan hanya affordable tapi layak huni. Apalagi tadi kan dari sisi Mas Ma'ruf banyak yang tidak layak huni ya. Benar. Dan ketentuan layak huni kan macam-macam tuh, dari dinding, Iya. lantai, atap gitu Sanitasinya. kan. Sanitasi Sanitasinya. masuk ke situ. Nah, punya apa nih WSBP untuk menjawab solusi dari awal yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf dan juga keresahan Bu Sri Mulyani milenial katanya nggak bisa punya rumah, Pak. Ya. Kalau saya pengen punya rumah loh, Pak. Saya Ya, pengen punya itu. rumah. Yang ke berapa? Ke 10? Ya, WSBP sendiri sekilas karena kemarin itu induk ini kita banyak mengerjakan tol ya, kurang lebih 1.800 kilo masih yang terbesar, dan sekarang ini sendiri sudah mau habis dan ini mau investasi lagi, maka strategi dari WSBP ini mau menginjak ke pasar retail. Nah, apa pasar retail yang akan digunakan? Nah, untuk memenuhi perumahan atau gedung-gedung high rise. Apa yang harus dilakukan oleh WSBP adalah kita menciptakan produk-produk yang isu global ini sendiri kan masalah hidrokarbon. Satu. Terus isu gedenya juga kalau yang di intern kita ini masalah layak huni. Terus isu lagi masalah percepatan pembuatan rumah. Ada yang kepingin cepat punya rumah, tapi dia juga enggak punya tempat. Yuk, berarti ini yang menjadi solusi kita. Nah, ada beberapa yang kita sudah kembangkan dan mau launching, dan yang sudah kita lakukan. Satunya kita itu punya yang namanya wall modular WSBP. Oke, apa tuh, Pak? Jadi kayak kita bangun rumah layaknya seperti Lego. Mainan Lego itu. Ya, jadi kita cetak dulu. Setelah kita cetak, kita lihat desainnya, oke. Terus kita hitung budgetnya sesuai customer kan. Ini habis itu kita bangunkan dengan waktu yang relatif singkat. Gitu. Kalau memang ini modular dengan beton semuanya. Ada lagi yang kepingin layak huni, tapi yang lebih sederhana kita punya. Itu namanya iHome, install home. Nah, kayak install program aja, Pak. Ah iya, kalau di sini install home. Ini rumah diinstal. Install itu bisa 1 minggu jadi. Wow. Dengan harga yang relatif murah, dengan konstruksi yang relatif layak. Jadi tagline 1 minggu punya rumah itu, benar, Pak? 1 minggu punya rumah. Bener. Kan tadi ngomongin murah-murah, semurah apa sih, Pak? Memang dari konsepnya modular house ini, Pak. Kalau si developer ini kepingin waktunya cepat, ya sehingga dia bisa mengenerate cuan, Ya. iya kan? Biar cepat kan? Cepet kan? Iya. Project lagi, Terus project lagi. customer Gitu. ini kan juga maunya saya investasi cepat biar layak huni. Nah, ini bisa dipilih mau yang rumah 6 hari dengan harga ini, dengan grade-nya seperti ini, atau yang lebih premium kita juga punya. Kalau dibandingin dengan konvensional, relatif naik 10-20%. Tapi
maintenance-nya, kerapiannya, ya itu jauh. Percuma kita punya bangunan, habis itu dibangun, tapi biaya maintenance per 2 tahun, 5 tahunnya juga tinggi. Iya, udah retak-retak. Habis itu plesterannya betul, gimana? Kropos. Nah, ini kita melihatnya dari biaya maintenance-nya mereka ini lebih murah. Oke. Gitu. Daya tahannya sendiri berarti kalau dibilang 2 tahun kalau rumah konvensional udah keropos-keropos ya harus ada maintaining lagi. Dan dia nggak bisa menghitung dia tahan gempa atau enggak kan? Kalau yang konvensional. Kalau yang konvensional, kalau ini kita sudah memperhitungkan tahan udah ada gempa. tesnya, Pak. Iya. Jadi sekarang lagi kan di Indonesia ini lagi viral-viralnya gempa kan? Ring of Fire, Pak ya. Iya. Nah, ini kita buatin yang tahan gempa. Gitu. Ada lagi yang kalau butuh rusun dengan cepat saji, artinya Pak, kalau butuh pembangunan dengan cepat langsung dipasang, itu namanya modular. Jadi kan sekarang kayak pembangunan IKN perlu harus ada kantor, mes karyawan dan lain-lain. Nah, dengan cepat kita bisa gunakan. Kalaupun itu nanti dikenal down harus pindah lagi, itu juga bisa. Nggak masalah gitu ya, Nggak masalah, iya. Nah, kalau dilihat untuk high risk building, kita juga punya model untuk precast-nya. Modular sampai 12 lantai. Tinggi yang ini juga kita akan nanti bangun beserta waskita karyanya untuk keperluan di IKN. Kalau sekarang yang udah jadi di dekat-dekat areal Jakarta ini di mana, Pak? Di Cikarang itu Savasa, itu keren itu. Dengan waktu yang relatif singkat, kita bisa menyediakan dengan sanitasi bagus, dengan pencahayaan bagus, sirkulasi udara bagus. Nah, itu sudah bisa dilihat di sana. Jadi image bahwa yang modular itu kotak-kotak kayak itu tuh enggak gitu juga. Bisa ada estetiknya gitu. Banyak sekali estetiknya. Karena kan gini, modular itu tujuannya kita itu untuk menghitung untuk tahan gempa. Kalau masalah artsnya, seninya itu semuanya bisa. Apalagi perkembangan teknik sipil yang mulai akan dijalankan sekarang ini banyak. Dan sekarang ini kita lagi menjajakin yang namanya printing. Jadi buat rumah langsung dicetak. Yang 3D itu, Pak. 3D. Jadi, Pak, bisa. Bisa kalau di sini bisa. Wow. Gitu loh. Itu ya teknologi membelah semuanya ya dan menjawab semua kebutuhan ternyata ya. Gitu. Tapi kalau mewakili netizen nih, itu kan yang namanya kayak Lego pasang-pasang tuh kuat nggak sih, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu kan sering ditanyain tuh. Karena kan kalau kita tahu konsep rumah yang konvensional kan dibangun dicor padat gitu kan 5 hari atau berapa hari baru dibuka corannya. Nah, ini kan kayaknya baru dipasang kok, emang kuat gitu, Pak? Kuat. Karena gini, prinsip rumah sendiri paling besar itu ada di pondasi. Kita lihat kondisi struktur tanahnya. Oke. Nah, kalau pondasi struktur tanahnya ini bagus, ya kita pastinya akan lebih efisien, lebih murah. Tapi kalau struktur tanahnya itu jelek, nah tinggal kalau ke atasnya ini kan sebenarnya kalau mau pakai lebih cepat, kita mau pakai precast itu lebih kuat karena sambungan antara beton dengan beton, dinding dengan dinding ini pasti kita sudah desain sedemikian rupa sehingga untuk tahan gempa ini bagus. Nah, standarnya itu standar internasional, Pak. Iya dong, jelas. Terus kenapa Indonesia itu harus menerapkan konsep ini atau rumah modular ini kemudian harus bisa terserap di Indonesia? Ada faktor-faktor tertentu nggak sih, Pak? Jadi gini, karena biaya ini semakin meningkat, sedang kebutuhannya rumah ini gede, banyak. Nah, pemerintah ini kan sedang banyak mencanangkan produk rumah yang cepat. Kalau kita pasang rumah sendiri-sendiri, properti, itu butuh waktu lama. Pengembaliannya juga lama. ROI-nya. Ini jelas nanti berapa lahan kita bisa langsung cetakin dulu.
ya kan, tidak ada loss, ramah lingkungan. Nah, sehingga harga pasti kalau secara parsial banyak pasti lebih murah dengan waktu yang sudah ditentuin ya. Tapi kalau kepingin konvensional ya lebih murah tapi waktunya kapan? Iya, lama. Inden lama gitu. Sedangkan customer ini kan kepingin melihat apalagi pasangan yang muda-muda, yang baru nikah pengen punya rumah ya. Wah, lagi seneng-senengnya. Baru nikah keberapa kedua? Itu. Nggak tahu gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Nah, sekarang apa saja konsep kedepannya mungkin lagi di planning. Tadi belum disebut nih Pak, harganya tuh seberapa besar sih? Gitu. Kalau range-nya ya, kalau yang standar itu kurang lebih 80 juta sampai 150 juta. Udah untuk punya satu rumah. 80 juta, Pak. Ya, itu yang rumah-rumah yang langsung siap huni dengan kapasitas standar. Tapi kalau yang bagus seperti di Savasa kita desainin ya kurang lebih sih antara 150 juta sampai 500 tergantung customer-nya berapa tingkat. Ayo Maria beli. Gitu. Itu. Itu Cuman kan yang perlu harus kita tahu tingkat kebutuhan kita kan. Itu. Tingkat kebutuhan kita, terus tingkat untuk perkembangan dari rumah tersebut. Saya nanti 5 tahun Pak dengan ini bisa nggak ini ya kita siapkan perencanaan yang ke depan. Udah ada yang tinggal belum sih Pak di situ? Kalau di Savasa sih sudah. Nah kalau yang di rumah Risa yang kita di Kupang itu sudah banyak dan itu sudah kita serah terimakan. Bahkan kita ya bukan mengharapkan ya seperti bencana di Cianjur kita siapkan juga untuk perumahan yang cepat siap dengan harga yang relatif murah gitu. Jadi memang Maria kalau saya ngeliat dari penjelasan Pak Bambang sebenarnya ada dua. Di Indonesia ini sangat cocok karena kita ring of fire ya. Jadi memang untuk pembangunan rumah untuk cepat itu memang dibutuhkan dan anti gempa. Kedua, sebenarnya kalau Sobat Cuan pengen lihat ada ceruk bisnis ini di sini, salah satunya adalah kalau teman-teman nanti mau bisnis properti, Anda cuma butuh lahan saja, lahan saja dengan proses pembangunan yang sangat cepat. Artinya itu returnnya itu lebih cepat balik gitu loh, ya kan Pak? Dalam hitungan berapa bulan lebih dapat cuan lagi, dapat lagi, bikin baru lagi kan gitu kan Pak sebenarnya. Karena proses sekarang itu biasanya kalau misalnya pengembang yang kecil itu biasanya kan mereka bangun satu rumah atau berapa rumah gitu kan, nunggu dan itu jadinya aja lama, bisa sampai 1 tahun gitu nunggunya. Konsumen juga kesel kan udah nyicil tapi rumahnya belum jadi gitu. Bayangin orang baru akad ya kan berapa bulan udah jadi, seneng banget dong konsumennya ya nggak gitu. Nggak usah nunggu. Iya artinya ini solusi gitu kan? Untuk kontraktor kecil ya kan yang kelas-kelas menengah ke bawah, ini solusi banget sebenarnya untuk bangun. Dan istilahnya ya kayak Lego lah, cepet gitu kan ini. Dan tadi dibilang bahwa memang aman gitu kan. Dan aman sudah dites juga bahwa ini aman dari gempa gitu. Tahan gempa lah ya. Dengan memang kondisinya Indonesia yang seperti ini. Tapi kalau dari sisi maintainingnya pasti ada dong Pak ya. Nah, apa sih yang memang harus kita maksudnya bagi orang-orang kemudian, ayo deh gue tinggal di rumah modular aja, tapi kan tetap harus ada cost of maintenance-nya. Ini biasanya di bagian-bagian mana? Itu keunggulannya kita. Maintenance-nya sangat kecil karena itu sudah blok beton. Oke. Dinding-dinding beton. Tidak mungkin gitu ya Pak? Iya. Cuman kendalanya kalau orangnya suka renovasi hobi, itu yang memang repot. Gitu loh. Itu. Tapi kalau untuk renovasi interior sih sebenarnya kan kalau rumah ini kan kadang-kadang minta ditambah, kita bisa nambahnya itu melebar atau ke atas kan. Ya kita sudah siapin itu. Tapi jadi kalau ruangannya ruang kamar mandi diganti ruang tamu dibongkar di ini repot. Gak bisa kayak gitu ya Pak? Nggak bisa. Tapi kalau kepingin saya mau nambah ruangan di atas gitu bisa. Cuman kita pakai dinding yang di atas beton, tapi yang di dalam kita juga punya produk yang bisa untuk dibongkar, tidak harus beton. Artinya dinding di dalam ini kita mungkin pakai sandwich panel atau JRC yang memang atau bisa di knockdown. Seperti ruangan yang ada di sini kan juga pastinya
yang di dalam interior itu bisa dipindah-pindah. Bisa, itu bisa dinok-nok kok Pak, bisa dibobol. Ya. Jadi kalau modal itu secara prinsip semuanya aja tulangan gitu Pak, kuat jadi gitu ya. Tulang. Dan yang pasti pada waktu pembangunan kita terfabrikasi dan dengan mutu yang jelas dan presisi kita juga bagus. Nah, kan ada itu kalau kurang bagus diplester dulu. Benar. Jadi istilahnya nggak ada dicolong sama tukang Pak ya, nggak ada ya. Dicolong sama tukang kan sering tuh bangun rumah dicolong. Pembangunan rumah ya. Drama itu banyak dramanya kan. Kalau ini besi sudah langsung difabrikasi di situ, nggak bakalan bisa langsung ini ya lebih bagus. Iya sih benar ya. Drama rumah konvensional kan gitu butuhnya berapa dibeli tapi habis itu kualitasnya berapa bulan dah. Kalau ini butuh panel-panel berapa kita siapin, mau dipasangin, punya desain langsung. Nah ini kalau di pembangunannya memang harus di lahan yang memang belum pernah dibangun, ataukah misalnya nih ada orang yang kemudian punya rumah dan kayak mau renovasi, mau pakai sebagian misalnya modular gitu, atau mau diratain semuanya diganti modular gitu. Nah, padahal kan tetangga-tetangganya konvensional biasa gitu, bisa nggak sih Pak kayak gitu? Bisa. Artinya gini, tinggal melihat dari tipe modular atau tipe rumah yang mau dipesan. Kayak yang tadi iHome, ya pasti bisa, gitu loh. Kalau yang modular wall, nah ini karena untuk bangunan yang di atas 2 lantai, ini perlu, karena kan berat beton ini tinggi, perlu harus adanya crane yang masuk. Oke. Gitu. Nah, tapi mah bisa kalau gitu untuk yang ya Pak? pasti bisa. Kalau yang untuk iMove, install modular itu boleh, bisa itu. Tapi itu kalau disebut retail itu satu orang berarti bisa pesan atau harus berjamaah atau bagaimana Pak? Sementara ini kita mintanya berjamaah dulu ya, biar lebih efektif ya. Nanti sampai dengan standar, kan kita pasti riset bareng lagi standar keperluan, sehingga kita akan bisakan retail, ya kita akan kerjasama seperti di Tokopedia. Ini jadi bisa pesan rumah di Tokopedia. Wah, nggak kebayang. Bisa. Produk-produk kita nanti kita akan kerjakan di Tokopedia juga kita pesenin, boleh, gitu loh. Cuma nanti kita kasih guidance manual booknya, cukup dengan 6 orang. Ini alatnya ini, nah gitu, sehingga ada manual book instructionnya untuk menggunakan atau membangun. Seperti kayak kita lihat kalau di luar negeri kan bayar tenaga itu kan mahal dan susah Pak nyarinya. Sudah Pak. mahal, susah, biayanya juga nggak terukur. Ya, betul. Kita nggak tahu soalnya kan. Ini kita mau mengcrack model bisnis ini gimana? Kita siapkan rumah yang nanti bisa masuk ke Tokopedia, kita bisa kasih manual booknya, sehingga nanti kalaupun ada modifikasi, ya pastinya karena ini hubungan dengan struktur, itu riset kita terus. Nah, kita kan ngelihat maunya customer itu gimana sih? Oh, ternyata yang milenial itu sukanya seperti ini. Kalau yang untuk generasi X itu sukanya seperti ini. Nah, itu monggo gitu. Jadi bisa. Apa sih kelebihannya nanti kalau memang sistem ini bisa dipakai secara general, akhirnya konstruksinya lebih mudah gitu, Mas Maruf, lo melihatnya seperti apa? Kelebihannya untuk Indonesia juga pastinya. Ya, kalau menurut saya sih tadi bisa menyelesaikan satu program nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah sebenarnya. Karena memang backlognya tuh tinggi banget. Dan kemudian juga memperbaiki kualitas standar kehidupan rakyat Indonesia. Karena tadi kita tahu bahwa 40% dari rumah yang ada itu tidak layak sebenarnya. Dan ini kita bisa bikin sebuah program massal, rumah yang standar, rumah yang layak huni gitu. Jadi dan ini memang secara bisnis itu luar biasa sebenarnya untuk USBP secara dari emiten ya. Artinya program kedepannya dia ngelihat ceruk pasarnya itu luar biasa ya, ngelihat sangat strategis lah upaya untuk masuk ke bidang ini karena yang gede-gede konstruksi kan udah dimainin raksasanya induknya ya kan, dan ini luput gitu, dan ini kalau ini secara konsisten itu bisa luar biasa karena di luar negeri itu industri yang lumayan prospektif gitu ya. Di ini saya ada sedikit riset itu bahwa di market untuk rumah modular itu tahun 2021 itu
75 miliar dolar gitu ya. Kemudian di Asia Pasifik aja itu sekitar 22 miliar dolar gitu. Itu di dunia tadi ya, dan itu nanti akan tumbuh 6% per tahun gitu kira-kira proyeksinya. Jadi sekitar 114 miliar dolar tahun 2028. Artinya prospeknya sangat cerah dari sisi USBP sebagai fundamental sebagai emiten atau sebagai korporasi yang ngambil ke ceruk bisnis ini. Nah, kemudian dari sisi masyarakat juga ini kan menyelesaikan beberapa problem, misalkan masalah kayak rumah tadi yang standar ya kan, kecepatan dan murah, dan ini kan dicari oleh generasi sekarang ya kan, pengennya instan. Dan ini ada instan beneran. Instan. Bukan hanya mie instan yang ada di rumah pun ada instan. Kalau udah bisa. Bener, ada di Tokped. Itu salah satu lompatan yang luar biasa ide bisnisnya kalau kita lihat gitu ya. Kemudian efisiensi, Bapak tadi bilang misalkan nanti bahkan ketika mau yang sekarang mau green ya, bahkan bisa langsung plug in dengan yang solar panel ya, itu sangat kompatibel di situ. Dan artinya dari sisi pembangunan, kalau misalkan Anda peduli dengan lingkungan, ini salah satu bentuk dari kepedulian, karena proses pembangunan itu nggak banyak ngebuang puing barang. Bayangin kalau rumah sendiri ya kan, banyak kotor, ya residunya banyak. Tetangganya melihat rumah dibangun, kotorannya di sini. Betul, itu nggak ada ceritanya. Konflik langsung. Iya, kan ributnya. Itu hal yang banyak banget kalau ngeliat dari sisi yang sederhana itu. Artinya dari sisi bisnis dapat USBP-nya, dari sisi masyarakat juga bisa mendapatkan ya kebutuhan, kira-kira begitu. Yang pasti udah nggak ada lagi ya milenial nggak bisa punya rumah, nggak mungkin ya. Karena pastinya ini sudah menjawab sekali kebutuhannya, tinggal dicari dan tinggal diperbanyak Pak sebenarnya. Pembangunan lahan-lahannya Pak. Paretonya itu sendiri kalau kita lihat, customer ini selalu kalau ke developer kepingin cepet, delivery ini menjadi poin. Ya kan, saya sudah bayar uang muka, saya sudah bayar ini, udah nyicil bahkan. Udah nyicil, barangnya belum jadi, lahannya belum ini. Nah, inilah kita kasih, kalau ada barang sudah bayar, tinggal milih, developer juga masuk, tek. Jadi. Oke, kalau gitu next inovasi selanjutnya dari USBP apa aja nih Pak? Nah, kalau itu di bidang modular ya. Kalau di bidang modular untuk perumahan seperti itu. Tapi kita merebut pasar tol di Indonesia ini kan sudah banyak. Betul Pak. Nah, kita mau ke arah maintenance-nya untuk di jalan tol. Kan banyak ini beton-beton, kalau rusak kan susah. Betul. Nah, kita itu punya produk yang langsung beton rusak, kita bongkar dengan waktu yang sangat singkat, langsung kita pasang lagi. Bentuknya 1000 WP. Nah, kotak-kotak betonnya, tinggal nanti ada mobil masuk, langsung dibongkar, diplek, langsung bisa dilewatin. Jadi nggak lama nunggu nunggu dicor dulu di lapangan. Nah, pembangunan juga yang akan kita kembangkan, kalau yang 1000 WP ini mutunya terjamin, tebalnya begitu tipis, tapi kita sudah memodifikasi untuk beban-beban odol. Ini kan sekarang yang masalah odol. Itu problem dan nggak pernah selesai itu kayaknya. Nggak pernah selesai. Betul. Kan. Nah, kita desain ini sudah 2 kali kapasitasnya. Sehingga pemeliharaan ini bukan menjadi pemeliharaan rutin, tapi sudah pemeliharaan permanen kalau kita sudah masukkan ke situ. Iya, cakep tuh Pak. Bagus itu, banget sih Pak. Kalau yang seperti itu, kalau butuh beton yang cepat pun kita punya fast grid yang 2 jam 3 jam sudah sesuai dengan mutunya, langsung gitu. Inovasi teknologi ya, keren banget ya. Tapi kalau update di IKN udah sejauh ini seperti apa nih Pak? Nah, update di IKN sendiri kita sudah mempersiapkan, sudah mobilisasi ya, itu 5 batching plan yang kita akan sudah install di sana. 1 dan 2 ini sudah persiapan. Kita nyiapin support pemerintah ini di dalam beton. Gitu. Precast ini sudah mulai dari girder, ini sudah mulai minta di order. Nah, kita siap semuanya. Nah, tinggal nanti dari pusat waskita sendiri punya bangunan sipil untuk ASN ini sekitar 10 sampai 12 lantai, dan mereka kepinginnya cepet nih pemerintah. Solusinya apa? Ya kita pakai modular lagi.
yang tahan gempa. Nah, itu kalau yang di IKN ya. Belum lagi kebutuhan dari masing-masing perumahan yang ada di sana. Gitu loh. Nah, kita siapkan itu tadi. Kalau yang mau ramah lingkungan seperti ini, kalau yang untuk sederhana itu semuanya proyeknya berarti masuknya Waskita Beton Precast yang isi apa ya? Yang di IKN khusus. Kalau yang di IKN ini banyak, cuman salah satu kontribusi dari kita nyiapin itu. Kita beserta induk. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi customer lainnya kan, karena di sini kan di IKN itu dibuka untuk investasi juga. Betul. Nah, investasi dari Cina, dari Korea, lain-lain. Kita banyak yang kita sudah jajakin, kita sudah presentasiin, gitu. Dan yang penting kita lagi ngembangkan ini kan standar industri hijau. Ya, oh iya, betul. Nah, betul. Standar industri hijau ini masalah pemakaian hidrokarbon. Oke. Isunya udah isu global tuh, Sudah Pak. di situ. Nah, Gimana zero kita emission, dapat cuan dari hidrokarbon? Nah, carbon trading. Iya. Carbon trading, benar. Nah, cuan ini kalau kita mengurangin pemakaian hidrokarbon, kita dapat benefit dari yang punya pemakaian loss hidrokarbon. Iya. Nah, kita sudah mulai mengarah ke sana gitu. Gunakan baterai, gunakan solar cell, gitu. Terus pemakaian hidrokarbon untuk semen kita gunakan limbah dari tambangnya power plant Faba, fly ash dan bottom ash dari batu bara itu kita menjadikan campuran untuk di beton. Nah, sehingga secara biaya itu lebih kompetitif, secara lingkungan kita dapat. Nah, secara cuan limbah di situ dapat juga, ya, Pak, ya? dapat. Ada pemanfaatan limbah juga. Ada di situ pemanfaatan berarti, ya? limbah di situ. Oke, ini menarik sekali ya untuk melihat lebih ke depannya nanti akan seperti apa. Penasaran sebenarnya. Nanti kita ikutin nantikan lagi podcast berikut dari Pak Bambang. Di IKN ya. Seru nggak? Kita lihat gimana. Kita lihat langsung. Iya, on the spot. On the spot. Ya langsung ya Pak, nanti ya kita diajak ya Pak. Siap, pasti. IKN, ya. Kita bikin setup podcast di sana gitu ya, di tengah-tengah project, dan ini menarik sekali memang juga untuk Sobat Cuan. Salah satu solusi kalau tadi kata Mas Ma'ruf untuk hunian ke depannya, karena udah ada yang very compact, very affordable ya kan, sangat-sangat bisa terjangkau kantong-kantong kita gitu ya. Tapi tetap dengan standar dan kualitas yang baik ya. Dan ini yang memang benar-benar ditunggu sebenarnya sama semua Sobat Cuan nih, pengen punya rumah tapi harganya mahal nih, nyicilnya 20 tahun, 30 tahun ya kan. Ini ternyata ada solusinya dari Waskita Beton Precast. Oke deh, ya baiklah Sobat Cuan, itu tadi obrolan kita yang menarik banget sama Pak Bambang. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi dan insight juga oleh Sobat Cuan ya. Dan tentunya terima kasih sekali nih yang sebesar-besarnya karena podcast ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia dan didukung langsung oleh Waskita Beton Precast. Terima kasih ya Waskita Beton Precast yang sudah mensupport podcast hari ini. Thank you banget Pak Bambang udah main-main ke podcast kita. Makasih banyak ini Sobat Cuan. Ini Sobat Cuan yang dengerin pasti langsung pengen ke Cikarang Pak. Betul. Lihat, beneran gak sih? Pengen tahu bangunan dari modular tuh kayak gimana sih? Bukan kayak Lego kotak-kotak loh ya. Wah, ada yang estetik tadi kan. Bener, indah juga. Penasaran sih. Aku sih penasaran banget sih. Kan rumah mertua di Bekasi, lanjut dikit. Nah ya. Thank you banget Mas Aruf. Thank you. Thank you banget Sobat Cuan. Terima kasih. Udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita jangan lupa di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share, dan juga komen ya. Thank you banget Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Kita bertiga pamit ya. Terima kasih Sobat Cuan. Terima kasih Sobat Cuan. Bye-bye.